Shalom. Selamat siang ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Semuanya sehat, amin. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita adalah ibadah khusus saudara di tempat ini ya. Kami semua yang melayani di tempat ini memakai kebaya. Karena ini adalah bulan April, kita menyambut Hari Kartini juga. Dan sekaligus kita merayakan ulang tahun kaum wanita yang ke-19. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita akan satukan hati kita. Kita akan memuji menyembah Dia. Kita akan bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan bangga memiliki Engkau. Engkau Bapakku yang baik Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh Tuhan mengucap syukur untuk hari yang indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh menaikkan puji-pujian kami, sembah kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Kau mengurapi setiap kami, Engkau melawat setiap kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, saat kami tinggikan Engkau, saat kami menyembah Engkau, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Roh Kudus yang berkarya pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, berasikinaya. Haleluya. Amin. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanku. Angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Oh, dengarlah pujianku, dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Mari pujikan lebih lagi, katakan jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanku.
dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau Yesus. ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, bahwa kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena cinta-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Siara lamaranmu, sinanara lamarawase. Mari ibu buka hatimu, mari sembah Dia dengan segenap hati. Naikkan syukur kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini, Dia baik. Haleluya, haleluya. Ya Ramasiki ya Rambo, Rasikina ya Rambo. Ya Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Syaralabaraba sikina ya lalawalawala. Shalawarabarabarabaraba sikina ya lalama ya lalamo. Oh Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekasih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Saat kami tinggikan Engkau Tuhan, saat kami naikkan pujian penyembahan kami, Tuhan Kau bertata di atas puji-pujian kami. Mari Allah Roh Kudus, Kau menjawab setiap kehidupan kami, Kau menjawab setiap doa-doa kami. Lawat kami Roh Kudus, lawat kami pagi hari ini Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau sungguh baik Bapa. Oh terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Engkau, Engkau Bapakku yang luar biasa. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan begitu dalam hidup kami. Rasikina ya ralaya, sikina ya ralaya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu. Berkenan-Mu ya Tuhan, nyata
Engkau yang termulia Tuhan. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari angkat hati saudara. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Hanya Yesus Kau, Anugerah-Mu besar bagi kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau, anugerah terbesar. Haleluya. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi. Oh haleluya. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Perkenananmu Ya Tuhan, Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus Kau, anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau, anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Engkau Yesus yang terbesar. Hanya Yesus Kau, anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau, anugerah terbesar. Ku angkat hatiku. Mari ibu saudara kita bangkit berdiri. Mari tinggikan Dia, agungkan Dia pagi hari ini. Karena Engkau baik Tuhan. Anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau, anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus Kau, anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau, anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau, anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau, anugerah terbesar. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak diagungkan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terima kasih. Kami mau bersuka cita, kami mau agungkan Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus segala pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Ibu-ibu yang kekasih yang siap memuji Tuhan bersama katakan
Amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Lambaikan tangan saudara. Kita mau bergoyang. Kita mau bergoyang, amin. Sukacita, yes. Haleluya. Mari saudara kita goyang. Kita pujikan pujian ini. Saatke aku nderek Gusti, amin. Uripku tansah diberkahi, hatiku Ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi, amin. Saatke aku nderek Gusti, amin. uripku tansah diberkahi, hatiku Ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur. Mari ibu-ibu lebih lagi. Yes, saatke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. amin. Saatke aku nderek Gusti, uripku Tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. matur nuwun Gusti. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Siji, loro, telu, Ayo kanca padha melu, limo, enam, nderek Gusti yo sing temen, pitu, wolu, songo, nderek Gusti aja sembrono, sepuluh, yo wis cakep. nderek Gusti yo sing mantep, amin. Amin. Siji Loro, telu, ayo kanca padha melu, papat, limo, enam, nderek Gusti yo sing temen, pitu, wolu, songo, nderek Gusti aja sembrono, sepuluh, wis cakep. nderek Gusti yo sing mantep. Matur nuwun Gusti. Matur nuwun,
luar biasa. Pagi hari ini luar biasa saudara ya. Keroncongan. Ya, saudara, kita persiapkan persembahan kita sebelum kita memasuki sesi yang pertama. Kita akan berdoa terlebih dahulu saudara. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan, perlindungan dan kasih setiamu yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami para kaum wanita boleh datang merendahkan diri. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biar segala persembahan kami umat-Mu itu dapat dipergunakan dengan baik untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberkati apapun yang kami sentuh, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap kebenaran boleh tertanam di dalam hati kami. Engkau urapi, berikan hikmat-Mu. Setiap pengajaran keluar dari setiap perkataannya. Dan biar kebenaran-Mu itu menuntun kami di dalam jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ibu-ibu juga sudah bisa mentransfer ke rekeningnya gereja ya. Ada di layar LCD tapi tidak bisa ditampilkan saudara ya. Mari kita siapkan persembahan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku
Mari ibu saya undang kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Tanpa seizinku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan katakan Tuhan kau selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Engkau Tuhan padaku, Tuhan selalu Tuhan penolongku. Amin. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Inilah iman kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Sekali lagi dengan segenap iman kita kepadanya. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia. Engkau wanita yang dicintai Tuhan. Engkau putri-putrimu yang diperhatikan Tuhan. Sembah Dia. Naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu. Terima kasih. Terima kasih buat sembahmu. Terima kasih. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih buat
pagi hari ini kami berdiri di hadapan Engkau ya Bapa, sebagai putri-putrimu yang mau meresponi apa yang Bapak mau untuk kehidupan kami. Kami putri-putrimu dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami, dalam segala kelemahan kami, segenap keberadaan kami. Kami mau datang kepadamu ya Bapa dengan hati sebagai seorang putri di hadapan Tuhan. Putri yang dicintai Tuhan, putri yang diperhatikan Tuhan. Dan hari ini kami tahu Bapak ingin mempercantik kami semua putri-putrimu, sehingga Bapak boleh bangga akan kehidupan kami. Bapak boleh bangga akan keberadaan kami yang terus bertumbuh menggenapi apa yang Bapak mau. Terima kasih banyak untuk setiap kesempatan yang Bapak berikan. Dan ini adalah anugerah yang istimewa, kami boleh berjumpa dengan Bapa melalui setiap kebenaran firman yang akan memerdekakan kami semua. Dan kami tahu ya Bapa, setiap kami yang hadir tidak ada yang terkecuali. Kami akan pulang dengan pemulihan yang dari Tuhan. Kami menjadi berbeda karena firman-Mu memerdekakan dan memulihkan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Ini waktu hanya untuk Engkau ya Bapa. Berbicaralah buat kami. Kami siapkan hati seorang murid untuk Engkau membentuk kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap putri-putri Tuhan yang dicintai Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Yes, kok nggak kelihatan ya? Oh iya, ding pakai masker ya. Jadi senyumnya enggak kelihatan ya. Puji Tuhan, kalau hari ini saya boleh kembali dipercaya untuk mengajak kita semua belajar bareng-bareng ya. Saya menyiapkan, istilahnya saya dipersiapkan dan diperlengkapi Tuhan, tetapi saya pun belajar bersama dengan saudara ya. Amin. Saya tidak lebih dari saudara, tetapi kita sama-sama putri-putri Tuhan yang rindu untuk hidupnya makin cantik di hadapan Tuhan ya. Nah hari ini kita akan, sebelumnya saya mengucap syukur ya berterima kasih juga kepada Ibu Gembala, pada Gereja GAB Mahanaim yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya bisa terlibat membangun putri-putrinya di gereja ini ya. Nah hari ini kita akan menikmati firman Tuhan ya, menikmati belajar bersama dengan Tuhan oleh pengertian dari Roh Kudus yang memampukan kita pastinya ya. 2 sesi. Sesi yang pertama dan yang kedua ini saling berkaitan ya. Yang pertama ini adalah dasar ya. Kita nggak mungkin bisa mengerjakan apa yang kita pelajari nanti di sesi yang kedua kalau sesi yang pertama ini kita belum beres gitu. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita nggak tahu gitu ya bahwa ini ternyata masalah ya di dalam hidupku ini, dan ini yang membuat aku nggak bisa mudah meresponi firman Tuhan. Jangankan kok bertumbuh, meresponi firman aja, melakukan firman Tuhan aja kok sulit, kok ganjel terus gitu ya. Dan pastinya kalau kita nggak bisa meresponi firman Tuhan, kita juga nggak bisa bertumbuh. Nah, ini di sesi yang pertama, saya rindu kita menerima setiap kebenaran firman itu dengan hati murid itu gimana ya? Hati yang mau benar-benar rendah hati. Oh Tuhan tuh maunya gini ya, berarti selama ini aku ini salah ya. Dan cepat kita mau berubah gitu. Ada amin ya? Kalau tanpa keinginan dan niat untuk berubah, maka firman yang kita terima itu semua akan lewat begitu saja ya. Nah di sesi yang pertama ini saya memberi tema wanita engkau harus pulih ya. Coba boleh ya kasih sarangi. Ya. Ini lihat sambil kasih love-nya begini, lihat kanan kiri depan belakang ya. Ngomongnya begini, engkau harus pulih gitu. Ya, engkau harus pulih. Ya, sekitar kita kan wanita kan, ya, wanita engkau harus pulih. Amin. Nah, pulih, kenapa kok harus pulih?
Mungkin kita sudah berpikir gini loh, saya ini loh Bu, lahir itu loh sudah Kristen, sudah kenyang Bu makan firman Tuhan. Bahkan saya sudah melayani Bu, kok hari ini masih dapat lagi firman Tuhan. Engkau harus pulih. Pulih dari apa? Dan kenapa saya ini harus pulih? Ya, yang pertama, yang pastinya salah satu agenda pentingnya Tuhan ya dalam kehidupan manusia ciptaannya itu adalah memulihkan setiap putri-putrinya, memulihkan setiap wanita. Jadi sebetulnya kerinduan Tuhan, upaya Tuhan untuk memulihkan kita itu sudah masuk di agendanya Tuhan. Ya, itu sebabnya hari ini kalau kita ditanya kenapa harus pulih? Ya, karena itu sudah jadi agendanya Tuhan dan Tuhan menginginkan setiap kita wanitanya itu didapati mengalami pemulihan demi pemulihan setiap hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita ini harus pulih? Karena kalau kita nggak pulih, itu akan menjadi penghalang untuk kita. Kerinduannya ini kan bertumbuh serupa Kristus. Ini bukan cuma sekedar kerinduan kita, tapi ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat tebusan Kristus. Gitu ya. Jadi untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, kita mesti mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan itu tidak bisa maksimal, tidak bisa terlihat nyata gitu ya. Pertumbuhannya kalau kita sendiri belum pulih, belum mengalami pemulihan. Pemulihan dari apa Bu? Gitu ya. Coba kita baca dulu di dalam Roma pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, kenapa kita ini harus pulih dan pulih dari mana? Tadi kita sudah tahu kenapa kita mesti pulih. Dan itu menjadi agenda pentingnya Tuhan. Sampai hari ini tidak pernah berubah. Yang kedua, kita akan terhalangi kalau kita nggak pulih. Nah, ternyata di sini kita tahu pulihnya itu pulih dari mana. Tadi dibilang ya, semua orang telah berbuat dosa. Bayangin aja dari pagi tadi kita bangun sebelum kita sampai di tempat ini, kalau bisa ngitung sudah buat dosa berapa kali tadi pagi. Ngomel, ya, berpikiran negatif, terus apa lagi? Nggak terima karena apa tadi pagi? Nah, itu sudah berbuat dosa, gitu ya. Dan dosa ini adalah akar dari segala masalah, akar dari segala. Kalau saya katakan itu, ini menjadi penghalang terbesar untuk kita ini bisa meresponi firman, melakukan firman dan bertumbuh serupa Kristus. Ada dua hal besar di situ kita boleh melihat tadi di Roma 3:23. Apa yang terjadi? Kenapa dosa itu dianggap serius banget gitu? Serius, kalau nggak serius, Yesus nggak perlu mati di atas kayu salib. Justru karena dosa itu serius, makanya Yesus itu harus mati di atas kayu salib. Nah, seserius apa itu dosa itu? Dan saya rindu kalau kita sudah belajar begini, kita mulai bahasa Jawanya itu metani itu ya, mengevaluasi diri sendiri, jangan mengevaluasi mertua atau menantu ya, atau mengevaluasi orang lain, diri sendiri. Kira-kira gitu ya, kira-kira dosa apa ini yang masih kita pelihara, bahkan mungkin kita nyaman dengan itu ya, dan ambil keuntungan dari itu. Dan kita mulai belajar, ternyata dosa itu serius. Seserius apa? Yang pertama, orang yang hidup di dalam dosa, seperti awal dulu Hawa jatuh dalam dosa, dia ini kehilangan kemartabatan ilahi.
Dosa ini membuat yang awalnya Tuhan itu menciptakan manusia serupa segambar di dalam kekudusannya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemartabatan ilahi. Kalau bahasa gampangnya gini, kehilangan rasa berharganya sebagai makhluk ilahi yang Tuhan ciptakan. Ini yang pertama. Nah, kemartabatan ilahi. Saya bayangin kalau sudah kehilangan kemartabatan ilahi, kehilangan rasa berharga, ini yang mungkin kita bisa mengerti sekarang kenapa aku ini gampang gak terimoan gitu. Kenapa aku ini seringkali selalu menuntut dihargai, diperhitungkan, dan mesti dianggap gitu. Kita kan marah kan kalau gak dianggap, betul enggak? Masih ya, ya karena dosa ini yang membuat kita kehilangan rasa berharga kita. Dan yang kedua, tadi dibilang hubungan Tuhan Yesus menjadi jalan pendamaian. Loh, kalau hubungan tuh nggak ada masalah, ngapain perlu didamaikan? Betul apa betul ya? Kalau hubungan ini tidak ada persoalan, nggak ada masalah, nggak ada kendala, ngapain didamaikan? Justru karena dosa itu merusak hubungan manusia dengan Allahnya, dengan Tuhannya, makanya Yesus itu harus turun, mati, bangkit. Untuk supaya apa? Supaya manusia ini bisa terhubung kembali dengan Tuhannya. Jadi sebetulnya disinilah letak keseriusannya dosa itu. Kita nggak bisa main-main lagi dengan dosa. Kalau kemarin kita bisa ada dosa itu yang nggak sengaja, ada dosa yang sengaja, katanya begitu ya. Kalau kemarin ya nggak sengaja, tapi ya ada yang disengaja. Tapi setelah kita belajar hari ini, mestinya itu sudah nggak ada lagi dosa-dosa yang kita sengaja. Karena kita tahu apa? Dosa itu serius dan dosa itu merusak hidup kita. Kita kehilangan berharga diri kita, dan yang kedua, kita ini kehilangan hubungan dengan sang sumber. Lu bayangin kalau kita kehilangan dengan hubungan dengan sang sumber hidup itu, maka kita tuh akan kehilangan segalanya. Itu sebabnya dalam Yohanes dikatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar. Betul. Nah, keseriusan ini kita bisa lihat ya, di dalam kehidupan atau satu bagian dari kehidupan Hawa yang bisa firman apa yang bisa Tuhan contohkan pagi hari ini. Ketika Hawa jatuh di dalam dosa. Kalau kita pahami betul, kapan Hawa itu jatuh dalam dosa, itu bukan ketika dia makan. Hawa sudah jatuh di dalam dosa ketika dia tidak lagi memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan. Tidak lagi memperhatikan hukum-hukum dan perintah Tuhan. Jadi waktu dia mulai tertarik terhadap apa yang ular katakan, itu dia sudah mengalami yang namanya kejatuhan. Karena artinya dosa itu adalah meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran yang seharusnya. Nah, yang harusnya itu manusia diciptakan oleh Tuhan ya memperhatikan Tuhan, fokusnya ya cuma Tuhan, mengerjakan ya perintah Tuhan. Yang menjadi utama atau prioritas dalam hidupnya ya adalah perintah Tuhan, perkataan Tuhan. Tetapi Hawa mulai tertarik dengan perkataan pihak lain, yaitu ular. Nah, ini dasarnya Hawa kepo ya. Biasa ini benar nggak sih kalau wanita ini pengen sekali terus gairahnya tuh pengen betulin segala sesuatu, betulin suami ngomong salah dibetulin gitu ya, iya kan ya, betul ya. Apa anak ngomong salah itu udah nggak sabaran, nggak gitu kan ya. Nah itu persis tuh kayak Hawa itu. Waktu ular ngomong ini kan semua ini nggak boleh dimakan toh, gairahnya Hawa ingin betulin segala sesuatu itu enggak, dia bilang gitu. Sebetulnya perlu ditanggapin nggak sih? Kalau ular ini nggak ditanggapin, Hawa nggak jatuh dalam dosa. Tapi inilah kelemahan wanita yang kita mesti sadari, kita mesti waspadai. Supaya kita nggak terus saja jatuh dalam dosa, mengulang perilakunya Hawa. Ini yang pertama ya.
Kenapa dia bisa bergeser? Karena dia lebih tertarik perkataan yang lain, pihak lain yang memutarbalikkan kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat Hawa makin meresponi ini perkataan pihak lain? Ya pinter ini si ular, ya. Si ular tuh ngomong begini loh. Kamu tahu nggak kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah disitulah Hawa mulai, jadi seperti Allah. Wow, keren, gitu kan ya? Luar biasa. Siapa yang nggak mau menjadi seperti Allah? Yang maha tahu, maha segala-galanya. Aku ya mau, gitu kan? Ini juga kalau kita pahami, ya, kita menyadarinya betul-betul dalam kehidupan kita, dalam diri kita lah, ya. Kita juga ingin gitu loh, tampil lebih dari yang lain. Bahkan kita pengen tampil lebih dari suami kita. Kita ingin tampil lebih daripada siapa? Teman-teman kita, sekitar kita. Baik teman pelayanan, ya, saudara-saudara kita. Selalu ingin menjadi seperti Allah itu, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Ya itu namanya nggak mau kalah. Coba angkat tangan yuk wanita yang di sini yang nggak mau kalah. Oh nggak ada, puji Tuhan. Oh haleluya. Ya, tepuk tangan boleh ini ya. Berarti ngalah terus ya. Katanya lihat situasi Bu gitu ya. Lihat situasi. Nah ini setuju ya kalau saya katakan perempuan itu ya sulit untuk bisa mengalah. Bawaannya nggak terimoan, nggak mau mengalah. Ya, hati-hati. Oh, jangan dipelihara loh yang kayak begitu tuh. Beneran loh. Ya, jangan dipelihara karena itu akan menyeret kita untuk melakukan dosa dan dosa lagi. Nah, ini seperti gambaran apa yang terjadi pada Hawa. Sehingga ketika dia ingin lebih, dia ingin menjadi seseorang yang ya lebih dari yang lainnya, menjadi seperti Allah. Dia punya masalah. Masalahnya apa? Masalah pengakuan dan penghargaan. Wanita menjadi satu sosok yang selalu menuntut diakui dan dihargai. Suami melakukan kesalahan, anak melakukan kesalahan. Rasanya nggak lego Bu kalau mereka nggak bilang, iya aku salah. Ya Pak ya. Sehingga kalau mereka yang bersalah itu belum ngomong, iya aku salah, kita nggak bisa ngampuni rasanya. Padahal kita itu sedang kena tipu muslihat iblis itu. Harusnya mereka ngaku salah, nggak ngaku salah. Kalau engkau terluka dan menurutmu orang itu melakukan kesalahan, nggak tunggu mereka mengaku salah. Itu tugas kita di hadapan Tuhan untuk kita melepaskan pengampunan. Ada amin ya? Jangan tuntut dia harus ngomong dulu. Nah ini sama ini. Ya, menuntut penghargaan, pengakuan. Lalu apa? Ini yang membuat wanita mengejar. Terus yang dikejar itu adalah pengakuan, penghargaan, diperhitungkan. Ya. Gak terima karena apa? Saya disepelekan Bu. Nah saya bisa menyimpulkan sekarang. Berarti akibat dari dosa itu ketika kita kehilangan dua hal tadi. Dua hal itu yang pertama, berharga diri kita, dan kedua, hubungan dengan sang sumber. Itu membuat manusia, kita wanita khususnya, yang pastinya merasa tidak berharga, sehingga kita menuntut penghargaan dan pengakuan. Lalu berikutnya kita akan berusaha membangun ini, rasa berharga, membangun kemartabatan kita. Harus dibangun dong, masa selamanya aku ini tidak dihargai gitu. Harus dibangun ini, kembali kemartabatan kita. Dan kecenderungannya kalau sudah begini, kita wanita itu sulit untuk bisa mengakui salah. Orang lain dituntut untuk ngaku salah, kitanya sendiri kalau berbuat salah, abot, alot, ini mulut terkunci. Dan cenderungnya beralasan. Nggak ada kok yang di sini, di luar sana lo banyak ya.
Alasannya cek buahnya, kalau kita diingetin, kamu jangan gitu loh, kamu tuh salah loh. Enggak, kamu enggak tahu sih perasaanku. Ya, kamu enggak tahu sih aku lakukan ini. Wih, panjang lebar, Saudara. Karena apa? Karena wanita sulit mengakui kelemahan, kesulitan dan dosanya. Kenapa? Karena dia harus menutupi, dia harus memperjuangkan ini. Kalau aku kelihatan kelemahanku, kalau aku kelihatan salahnya, waduh, aku enggak dihargain. Sehingga kalau wanita nggak benar-benar terbuka ya dengan Tuhan, dengan firman, dan mau secara serius Tuhan benahi hidup saya, koreksi hidup saya dengan firman, maka dia sampai mati pun dia tidak akan pernah berubah, karena dia terus akan memperjuangkan. Dengan memperjuangkan pengakuan dan penghargaan, wanita terus menutupi kelemahan dan dosanya. Nah, padahal kunci sebuah pemulihan itu cuma satu, keterbukaan. Lalu selain menutupi dosa, kelemahan, kekurangan, ya wanita pastinya akan berjuang keras. Berjuang keras dengan berbagai macam cara. Saya bisa mencatat ya, apa yang kita seringkali pakai untuk kita membangun rasa berharga kita. Sebetulnya banyak, tapi saya cuman simpulkan dalam 10 hal ini ya. Yang pertama, keuangan ya, kekayaan, properti, banyaknya properti. Itu seringkali dipakai untuk mendongkrak berharga diri, betul apa betul ya? Ya, kan ngomongnya begini, kalau orang nggak punya duit Bu, nggak dihargai. Nah gitu kan, jadi aku harus punya duit banyak. Kalau ditanya, perempuan istri ini boleh kerja enggak? Loh ya boleh aja, kenapa enggak? Apalagi di masa pandemi, banyak bermunculan itu. Ya open PO, sambel semua, ya kan? Sambal sekarang kue kering gitu ya, snack-snack itu untuk apa? Untuk menopang atau menambah pendapatan dalam keluarga, boleh aja. Tetapi ketika engkau berkata bahwa istri boleh kerja, itu tujuannya untuk membangun martabatmu, membangun berharga dirimu, disitulah yang salah. Tahu bedanya ya? Iya, kalau kita bekerja sebagai istri bekerja itu untuk menolong, menopang pendapatan keluarga, itu berarti fungsi penolong itu bergerak dengan maksimal. Tetapi ketika kita berkata istri boleh bekerja, kalau nggak bekerja, nggak dihargai, nggak punya duit, kita itu nggak bisa bebas ngapa-ngapain Bu, disitulah bekerja jadi salah. Yang kedua, penampilan, kecantikan. Wah, kutilang, kurus tinggi langsing. Iya kan? Iya, kalau body kulkas kayak saya gini lurus jeret gini ya susah lah, katanya nggak cantik gitu kan. Kalau sekarang apa? Tarik, wah, tarik gitu ya, tarik benang, tarik segala macam. Ada satu meme itu yang berkata begini, mau ngatur wanita, oh Tuhan aja ngasih alis aja dibongkar kok, dirubah. Kok mau ngatur wanita? Yang bener aja gitu ya. Nah, bayangin ya, kita itu kalau nggak boleh itu benar-benar jadi monster loh, kalau istilah saya loh ya, monster wedok, Saudara. Ya, kecantikan, penampilan, meluangkan banyak waktu, menghabiskan banyak biaya itu untuk mempercantik diri. Dan bangga kalau dibilang, weh awet muda ya Bu. Wah, bangga ya. Makanya dempul sana, dempul sini, gitu ya. Wajah itu dirawat, bukan diedit. Katanya HP sampai merengek-rengek sama suami ya. Wow, berjuang untuk bisa beli HP yang apa? Bukan yang canggih. Oh kita lo paling ya cuma buka medsos gitu kan. Ya posting-posting, kepo-kepo gitu kan. Paling enggak komunikasi lewat WhatsApp gitu kan. Mosok kita pakai Google Drive, wanita rasanya jarang ya yang memanfaatkan semua fitur di dalam HP-nya. Tapi pengen beli yang canggih, tujuannya supaya apa? Kalau selfie ini loh, ya bisa kayak Raisa, ya kan? Ternyata jebret kayak Raimu gitu ya. Langsung dikembalikan HP-nya. Aku nggak mau yang kayak begini, aku mau yang canggih gitu. Nah, wajah itu dirawat bukan diedit, ada amin?
Ya, penampilan, kecantikan sampai orang itu gila mengejar semuanya itu ya. Kekuatan fisik bisa, ya apalagi kalau sudah tambah usia. Wih kuat ya, umur 70 tahun masih bisa ngangkat galon. Engkau wanita yang luar biasa gitu ya. Wih keren. Itu langsung bangganya itu loh, atine gede, irungnya gede gitu kan ya. Bener gak? Ya bangga banget gitu loh. Karena itu yang jadi fokus kita, yang kita pakai untuk membangun martabat kita, rasa berharga kita. Ya. Ayo para oma yang sudah lanjut usia, banyak-banyaklah minta dikoreksi sama Tuhan, ya. Ada amin ya? Ya, oke. Selanjutnya apa lagi? Selain kekuatan fisik, lalu di situ juga ada pendidikan, kepandaian. Wah, aku lebih pintar dari dia, ya. Mungkin, oh mantunya sekarang, oh pinter ya S3 ya, oh tapi kalah pengalaman be aku, nah gitu kan ya, nggak terima karena kamu kalah sama siapa? Sama mantu. Kalau di sini pendidikan, kepandaian, oh iya situ mungkin ya secara akademis, oh iya sekolahnya tinggi, tapi kalau aku keterampilan, nggak ono sing kayak aku gitu ya. Coba ini, misalkan ini dekor gereja, kalau nggak ono aku, wes nggak ada yang bisa. Nah ini dipakai untuk apa? Membangun berharga diri, pendidikan, kepandaian, keterampilan. Nah, pekerjaan atau karir, ya mungkin di sini ada yang bekerja. Kalau pekerjaannya keren, oh dicerita. Tapi kalau pekerjaannya kurang keren menurut dirinya, disembunyikan. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu, apalagi ibu gembala tahu, jangan. Ditutup-tutupi semuanya. Ya. Lalu selain pekerjaan, karir, mungkin juga bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan suami menjadi kebanggaan. Oh suamiku tuh pejabat tuh, biarpun aku ini ibu rumah tangga biasa, suamiku pejabat. Pejabat apa bu? Pejabat teras, entah terasnya siapa gitu ya. Ya. Kemudian popularitas, ketenaran. Kalau zaman sekarang ini ya likers, followers di mana ini? Medsos. Ya, di HP ini Instagram, Facebook. Loh, kita perempuan nih ya bisa uring-uringan sepanjang hari gara-gara postingan kita itu sedikit yang like tuh. Loh, gimana toh? Kita ketawa ya, benar ya? Tapi dicoba dalam, kalau di sini bisa ketawa semua, coba kalau di rumah. Karena ini kasusnya ada ini. Itu yang merasakan mamanya uring-uringan, itu anaknya, suaminya. Ternyata kenapa postingan kok nggak ada yang like ini. Nah, ya sudah foto-foto, sudah bondo ya untuk foto-foto itu. Tapi kok semuanya silent, nggak ada yang like gitu. Apa di broadcast saja ya fotonya biar banyak yang like. Ini popularitas, ketenaran di gereja mungkin ada yang gini. Masa kamu ndak kenal sama aku? Lah aku ini orang lama loh. Kok ndak kenal? Langsung kok beda ya, monyong 5 meter ya jadinya ya. Gara-gara ada 1-2 orang kan nggak kenal kita. Cuma apa? Karena kita ini orang lama. Nggak seneng hati. Iso nggak kenal aku tuh. Iya bu, itu orang baru kok cuek kayak begitu loh, monyongnya ini loh. Hatinya langsung geram karena nggak dikenal, nggak dianggap berjasa. Ya. Siapa yang ngerangkai bunga ini? Kamu tahu nggak siapa yang ngerangkai bunga ini? Terus yang dia ngomong nggak tahu gitu. Rasanya bedodok hati nih. Kok nggak disiarkan sih? Aku loh ini yang ngerangkai bunga. Ibu Gembala kok yang nggak ngomong ya di mimbar tadi. Terima kasih kek untuk ibu-ibu yang sudah merangkai bunga. Rasanya di hati ini panas. Karena apa? Karena butuh pengakuan dan penghargaan. Itu masuk di popularitas, ketenaran, dikenal, diakui, dianggap berjasa untuk satu komunitas. Terus posisi, status. Wah ini
posisi, jabatan ya, status dan senioritas. Senioritas tuh gini loh, aku lebih dulu, aku lebih lama, aku lebih tua. Kalau urusan yang ada kaitannya dengan senioritas, dia langsung memperjuangkan, aku lebih tua. Tapi ketika kita dibilang, kok awet muda, itu ya senang. Coba bingung toh saudara? Iya kan? Pengen kelihatan muda, tapi nggak terima kalau nggak dianggap tua. Lah repot toh? Ya inilah perempuan, inilah wanita. Makanya wanita harus pulih. Ya. Itu dulu aku loh yang mulai. Ngerti nggak kowe? Ya. Ya saking sekarang aja aku nggak dilibatkan. Dulu itu aku itu. Nah, ini senioritas, posisi dan status itu jadi alat untuk mendongkrak berharga diri. Kemudian lain lagi, pasangan hidup, anak ya, kebanggaan akan pasangan hidup, kebanggaan akan anak. Makanya anak itu ya habis sekolah dileskan, habis les lagi, habis les lagi gitu kan ya. Supaya apa? Supaya membanggakan mama papa. Dulu saya itu awal-awal dulu itu punya pikiran yang sama loh dengan pemikiran yang jadul-jadul itu. Kamu harus pintar sekolahnya ya, kamu harus bisa membanggakan orang tua. Tapi setelah saya memahami kebenaran firman Tuhan, saya kalau ngomong begini, nak, kamu harus menemukan tujuan Tuhan, kamu harus menghidupi tujuan Tuhan, dan kamu harus bikin Tuhan bangga. Bukan orang tua yang bangga. Amin, saudara? Karena apa? Anak ini tidak bisa, suami juga nggak bisa dipakai untuk dongkrak berharga diri kita, menjadi kebanggaan kita. Harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita melakukan bagian kita untuk memaksimalkan apa yang Tuhan sudah tanam. Tujuan Tuhan di dalam suami dan anak kita. Nah kayak saya ini anak cuma satu, saudara. Saya ini latar belakang pendidikan psikologi, ya toh, suami saya bisnis. Kan ya memang kami berdua pendeta dan saya juga pengen ya kalau mungkin anak saya tertarik untuk sekolah teologi ya gitu kan, nantinya melayani Tuhan gitu. Kalau saya nggak pulih duluan, saya nggak bertobat duluan gitu ya, maka anak ini kayaknya seumur hidup akan sekolah terus ya. Mamahnya pengen anaknya sekolah psikologi atau teologi ya, bapaknya pengen anaknya sekolah bisnis atau sekarang mengerjakan logistik, sekolah tentang logistik. Anak cuma satu, nek 4 enak dibagi satu-satu. Anak cuma satu, ya toh. Nah ternyata setelah dia bertumbuh, dia ngomongnya begini, nanti aku mau kuliah ambil bidangnya mekatronika. Wis. Ndak memper ke mama, ndak memper ke bapaknya, saudara. Ini kalau mboknya ndak pulih, stres abis. Mekatronika itu sekolah apa, nak? Kamu ndak bisa hidup di Indonesia karena belum umum itu. Tapi karena saya tahu anak ini bawa tujuannya Tuhan, sehingga kita semua memfasilitasi. Kita cuma memastikan bahwa dia tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya, dan kalau itu yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya, go ahead, silahkan. Karena kita ini tidak akan hidup selamanya, tetapi yang tahu bagaimana masa depan anak kita itu bukan kita, Tuhan sendiri. Ada amin, sah? Makanya nggak ada orang tua ambisius kalau paham hal ini. Kalau dia pulih berharga dirinya, tidak ada orang tua ambisius. Tidak ada anak ini dijadikan trofi untuk kebanggaan orang tua. Ya, lalu pelayanan kerohanian bisa, sangat bisa. Kalau enggak aku yang WL enggak ono sing geblak loh. Percaya deh sama aku gitu ya. Kalau enggak aku yang main musik, urapan enggak ada. Wah, banggaannya gitu ya. Kalau kamu enggak tak doakan, aku loh yang doain sampai kamu bisa punya anak. Wah, ini menjadi berharga dirinya. Makanya banyak orang yang nggak pulih dalam masuk pelayanan, wah jadi apa? Troublemaker bukan troubleshooter, saudara.
ya. Yang terakhir, like followers tadi saya sudah sampaikan, ketenaran, popularitas. Nah, kenapa tadi kita mesti singkirkan ini semua? Jangan pakai ini semua. Kalau ada di antara kita selama ini, gampang kok ngukurnya. Saya tuh merasa galau, saya merasa nggak terima kalau apa. Nah, saya merasa terganggu kalau apa. Coba cari tahu. Kita itu punya hal-hal yang kita pakai untuk mengangkat berharga diri kita tuh dalam hal apa, itu bisa diketahui. Dan jangan berdalih, wah aku ya memang begitu itu, dilahirkan ya begitu itu, nggak bisa. Kita mesti berubah. Ada amin? Temukan dan cepat bertobat. Tuhan, aku kok itu ya Tuhan ya, kok yang nomor itu ya Tuhan ya, ampuni aku, pulihkan aku Tuhan, aku mau berubah Tuhan, gitu ya. Nah, kenapa saya katakan ini harus disingkirkan dari hidup kita? Karena ini adalah berharga yang salah. Kenapa kok semuanya ini berharga yang salah? Sedangkan semuanya ini yang dikejar manusia di dunia pada umumnya. Setuju? Semua mengejar semuanya ini loh. Tetapi secara firman Tuhan, menurut firman Tuhan, ini semua harus disingkirkan, dibersihkan dari hidup kita. Kenapa? Karena ini adalah berharga yang salah. Meskipun dunia mengakuinya, mayoritas mengejarnya. Ini berharga yang salah. Kenapa kok salah? Karena ini sifatnya tidak kekal. Sifatnya cuma sementara, kita hidup di dunia ini aja. Bisa hilang. Kebanggaan-kebanggaan kita ini yang kita pakai untuk bangun berharga diri supaya kita diakui, dihargai, diperhitungkan. Ini bisa hilang. Kita bangga sama jaga kesehatan luar biasa. Loh, satu ketika di om-omi ini lewat dalam hidup kita, ya kita akan stres karena apa? Aku wis jaga loh, aku wis jaga. Tapi kok ya aku kena. Kita nggak bisa fleksibel. Kita nggak bisa belajar untuk cari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Karena kita kekeh memperjuangkan apa yang menjadi kebanggaan kita. Ini semua sifatnya sementara, tidak kekal, gampang berubah, bisa hilang. Pelayanan pun itu ada masanya. Saya pernah ketemu seorang pelayan Tuhan ya. Kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan. Beliau ini terbiasa pelayanan ke luar-luar pulau gitu ya, ke pelosok-pelosok. Stres. Merana ketika lemah tubuh. Kenapa? Dia bilang, saya ini kurang apa ya Bu sama Tuhan. Saya ini sekarang tidak bisa apa-apa Bu. Padahal dulu tuh saya bisa begini begitu. Saya tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Saya sekarang tidak bisa ngapa-ngapain. Karena memang usia juga saudara. Dan anak-anaknya juga melarang. Makin lama makin lemah. Saya bilang, pelayanan nggak bisa dipakai untuk menjadi alat untuk kita bisa tetap dihargai. Sebagai orang yang pelayanannya keren, pelayanannya luar biasa. Gak bisa. Dan ketika kesempatan itu tidak ada lagi, kita akan terpuruk, kita akan merana. Puji syukur kepada Tuhan sebelum beliau meninggal. Ketika bertemu dengan saya cuma sharing aja, saya cuma cerita aja. Akhirnya beliau meresponi gitu. Ya berarti aku nih selama ini salah. Dan beliau mulai melepaskan semua itu dari hatinya. Dan saya bersyukur beliau berpulang dengan hati yang sudah dimerdekakan. Lalu inilah yang dibilang kalau hilang, itu kita akan kembali merasa nggak berharga. Mau ngencengin wajah tadi ya, kecantikan. Loh, ketika usia bertambah, tetap garis-garis penuaan itu tetap ada. Jaga hatimu, jangan sampai stres gara-gara ada garis-garis wajah. Karena wajah yang kinclong, yang katanya kalau laler nempel itu kepreset gitu ya, itu menjadi kebanggaan. Ya. Nah, reaksi dari sisi emosi karena kita ini makhluk halus. Makhluk halus itu bukan setan ya, maksudnya makhluk halus itu makhluk perasaan. Nah, ini terlihat banget. Kenapa kita mesti belajar wanita itu harus pulih? Karena akan terlihat sekali dalam diri wanita yang adalah makhluk halus tapi bukan setan, halus perasaannya. Ya, sebetulnya kan Tuhan itu rasanya saya sudah pernah sharingkan kalau ini ya.
wanita diciptakan dengan perasaan lebih dominan itu supaya wanita peka, bukan supaya wanita sensi, gondokan, ngamuan, gambulan, dan minggatan, ya kan? Nah, karena wanita ini peka sisi emosinya, maka dia akan menjadi satu pribadi yang rapuh, yang gampang terpengaruh ketika dia tidak pulih. Reaksinya apa? Dari sisi emosi. Kalau ya kita merasa nggak dihargai, tidak diakui, ya, dan mungkin kita gagal membangun 10 hal itu di dalam hidup kita. Apa yang akan terjadi? Reaksi sisi emosi kita, gampang tersinggung, uring-uringan sepanjang hari, stres, depresi, ya. Gak ada yang tahu penyebabnya apa. Anaknya kalau ditanya, kenapa mama uring-uringan? Gak tahu tante. Suaminya, bu ini bu, tolong bu. Ini loh setiap hari loh bu. Senewen naik. Lah kenapa kok senewen? Gak tahu bu. Ya gitu ya. Karena memang yang bermasalah di dalam dirinya ini. Lalu apa yang terjadi? Mudah kecewa, tidak puas dalam banyak hal. Salah, naruh sandal salah, naruh sendok salah, semuanya salah. Terus iri hati, gampang iri hati dan rasa nggak terima. Ambisius, ini kalau gini, aku kok nggak dihargai ya? Akan aku buktikan, wah, kan gitu ya? Akan aku buktikan, aku lebih hebat dari suamiku. Nah itu, akhirnya ambisius, bersaing, suka unjuk gigi, mencari posisi, cari muka, cari muka. Ingin terus menonjol dan sombong. Sombong itu ya satu paket biasanya ya. Di sisi yang lain, kita akan menjadi wanita atau perempuan yang banyak alasan lah. Banyak alasannya. Banyak dalih. Untuk apa? Untuk menutupi tadi yang saya jelaskan. Kelemahan, kesalahan, dan cari kambing hitam. Coba kalau dia enggak gitu, aku enggak jahat gini bu. Coba kalau dia enggak selingkuh bu, saya ini akan jadi wanita yang manis dan baik-baik saja gitu ya. Karena dia selingkuh, saya bisa jadi monster bu gitu. Ya, lalu selain itu menuntut. Menuntut karena apa? Saya ini hargaono ya. Udah nyapu, nggak ada yang lihat, nggak tahu terima kasih, nggak bilang mau terima kasih lagi. Udah gitu, kalau menuntut mungkin secara verbal tidak terang-terangan gitu ya. Tetapi dengan cara yang lain kalau perempuan. Perempuan kan banyak cara, kreatif perempuan ya. Ya kan? Apalagi kalau masalah yang hal-hal yang untuk memperjuangkan dirinya. Wah, kreatif banget ya. Caranya gimana kalau nggak menuntut secara langsung? Hitung jasa. Ya kan? Hitung jasa. Kamu tahu nggak? Itu tadi yang ngerapiin itu mami loh. Nah, itu kan intinya gini, kamu tahu nggak itu yang ngerapiin mami, kok nggak ngomong terima kasih? Nah, gitu kan? Masakannya enak ya, ya itu mami loh yang masak, ya. Itu resepnya, resep turun temurun. Wah, gitu. Tujuannya apa? Anaknya bilang, oh, masakannya mami enak, gitu ya. Nah, caranya macam-macam. Atau selain menuntut, mengintimidasi, menekan. Mengintimidasi itu memberikan tekanan-tekanan, kemudian membuat seseorang ini mungkin kalau dia bersalah itu tak makin berasa bersalah, makin berasa bersalah. Nah, mengintimidasi itu seringkali perempuan pakai cara nyindir. Siapa yang suka nyindir? Terang-terangan gak berani itu ya, terang-terangan itu merasa aduh nanti dosa. Tapi kalau nyindir apakah gak dosa? Wong motif hatinya sama, pikirannya sama, tujuannya sama, kan gitu kan ya? Ya, nggak ada yang suka nyindir ya di sini ya. Oh, puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan bangga akan putri-putrinya di sini ya. Nggak ada ya. Karena gini loh, di luar sana yang saya banyak lihat itu bukan pria yang suka nyindir, perempuan yang suka nyindir, wanita yang suka nyindir. Karena apa? Ingin mengintimidasi, ingin mengendalikan. Ini juga ya, mengendalikan tuh apa dalam bentuk apa? Ngatur segala sesuatu, semuanya diatur. Karena dia ingin menjadi seperti Allah, dia ingin lebih dari yang lain, dia ingin menunjukkan aku harus dihargai karena aku bisa apa? Unjuk gigi, mengatur segala sesuatu. Nah, wanita mesti pulih.
rasa berharganya. Ya. Kalau wanita itu pulih, itu akan memaksimalkan pertumbuhan rohani seorang wanita. Memaksimalkan pertumbuhannya. Karena dia akan menjadi wanita yang merdeka. Yang lebih akan peka akan suara Tuhan dan kehendak Tuhannya. Dan yang kedua, itu kalau wanita pulih akan menolong wanita bisa berfungsi seperti yang Tuhan mau. Kalau dibaca di dalam Amsal 14 ayat 1 itu mengatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi perempuan yang bodoh itu apa? Meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Jadi gini loh, kalau perempuan yang bodoh artinya nggak mau belajar, nggak mau berubah, dia akan jadi perempuan yang menghancurkan, yang meruntuhkan dengan perilakunya, dengan perkataannya, dengan sikapnya, dengan segala sesuatu yang keluar dari dirinya. Tetapi perempuan yang bijak, kalau bijak itu artinya bijaksana, Matius 7:24 ngomong gini. Orang yang mendengar firman dan melakukan, dialah orang bijaksana, ya, yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Dan ketika banjir, interupsi hidup itu datang dalam hidupnya, dia tidak goyah, dia tetap berdiri teguh. Ya, nah, gimana caranya untuk kita bisa pulih rasa berharga kita? Nah, tadi saya bilang bahwa kalau kita membangun berharga diri dengan semuanya itu tadi, itu kita membangun berharga diri yang salah dan tidak kekal sifatnya. Nah, berarti kita mesti kembali untuk melihat bagaimana caranya membangun berharga diri yang benar. Membangun berharga diri yang benar cuma satu, bangun berharga diri dari segala sesuatu sesuai sudut pandang Tuhan. Berharga diri yang benar itu bukan dari kata manusia sekitar kita, bukan dari apa kata perasaan kita, bukan dari apa kata pikiran kita dan pengalaman kita, tapi berharga diri yang benar itu dari apa kata Tuhan tentang kita. Yang kalau dikatakan berharga diri yang benar itu apa kata Tuhan tentang kita, berarti nggak ada lain, sumbernya hanya ada di dalam firman Tuhan. Jadi dengerin dan cari, renungkan, hidupi, tanam di dalam diri kita itu apa kata firman, lebih daripada apa kata perasaan kita, apa kata pemikiran kita, pendapat kita, sekalipun kita tuh orang pinter. Please jangan percayai pikiranmu sendiri. Amsal 3:5 berkata, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan ngandalin pendapatmu sendiri, karena itu yang salah. Saya pikir ya Bu, untuk bisa masuk dalam komunitas ini, untuk saya bisa diterima di situ, saya mesti pakai barang mewah. Saya mesti pakai barang merek, karena lihatan Bu, semua pakai barang merek loh Bu. Kalau saya masuk ke situ pakai barang yang enggak ada merek mahal maksudnya. Kalau di sini ditanggulangin tuh ya bermerek semua ya. Tapi bukan itu kan maksudnya, yang mewah Bu. Sampai kita utang-utang gitu ya untuk bisa pakai itu dan diterima di komunitas itu. Dan kalau sudah diterima, ini komunitas yang keren. Ya. Bawaannya kegiatannya cuma healing aja, tahu healing? Melencer gitu ya, berfoto-foto ria gitu ya, upload dan itulah jadi kebanggaannya karena bisa tergabung di situ. Di rumah gara-gara nyicil tas mahal, di rumah apa? Tahu tempe, ya. Tempe mahal ya, tahu kerupuk gitu ya. Tahu pun aduh beli minyak mahal katanya gitu sekarang ya. Tahu kokos kerupuk gitu aja. Hanya itu loh, mengejar tadi itu, memperjuangkan keberhargaan yang salah. Nah, dasar berharga yang benar, itu yang pertama, apa kata Tuhan. Jadi lebih kita memperhatikan apa kata Tuhan daripada apa kata sekitar kita atau apa kata diri kita sendiri. Yang pertama di Efesus 2 ayat yang ke-10 bagian A. Di situ dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama, apa kata Tuhan tentang diri kita?
Tuhan bilang, kamu tuh buatan tanganku. Kamu tuh buatan tangan Allah yang sempurna. Dan Allah yang sempurna tidak pernah bisa membuat sesuatu yang tidak sempurna. Ya kan? Dia yang sempurna pasti membuat yang sempurna. Berarti biarpun hidung kita ini mancung ke dalam, pipi kita tembem, bentuk tubuh itu nggak bisa kutilang gitu ya. Tapi kita ini semampai, semen tak sampai. Mungkin ya bawaannya ini kongde, tahu kongde? Bokong gede gitu ya. Kok nggak ideal banget gitu loh. Tapi Tuhan bilang tuh sempurna, itu loh dari mana? Sudah tahu, sempurnanya kita tuh bukan dari fisiknya. Sempurnanya kita itu dari kualitas ilahi yang dia tanam di dalam diri kita. Makanya harus dimunculkan kualitas ilahi itu. Kualitas ilahi nggak bisa muncul kalau kita masih berjuang untuk membangun berharga diri kita dengan hal-hal yang tidak ilahi. Nah itu loh maksudnya. Jadi yang pertama, saya berharga bukan karena saya tuh dihargain orang, karena saya bisa begini begitu dan saya lakukan ini itu, punya ini itu. Enggak, saya ini berharga karena Tuhan yang sempurna itu menciptakan saya. Saya ini buatan tangan Tuhan yang sempurna. Dan dia yang sempurna itu menciptakan saya yang sempurna dengan kodrat ilahi. Orang enggak menghargai saya, enggak apa-apa. Ada amin ya? Gak usah kemerungsung, hatinya gak usah marah, gak usah jengkel, gak usah menghindari. Orang manusia menghargai kita mungkin dari tampilan kita, dari apa yang kita bisa lakukan. Tapi temukan berharga kita itu dari apa kata Tuhan, itu yang gak akan pernah goyah. Pada saat saya menemukan ini ya, saya benar-benar dimerdekakan saudara. Terutama pada masa-masa saya itu pengen memiliki keturunan, enggak punya keturunan itu. Buat saya pada saat itu, saya ini berharga kalau saya ini punya anak gitu loh. Kan katanya jadi wanita yang utuh katanya. Loh iku ukurannya sopo. Nah setelah saya memahami firman Tuhan, saya baru tahu. Menjadi wanita yang utuh itu melahirkan anak beranak pinak gitu ya. Itu ukurannya dunia. Tapi kalau ukurannya Tuhan, perbuatlah apa yang kau pandang baik atas hidupku Tuhan, karena aku ini milikmu. Kalau Tuhan butuh saya tanpa anak, monggo silakan ini hidup saya. Ada amin ya? Itu saudara. Sehingga saya tidak perlu berjuang untuk mendapatkan anak, karena anak ini yang membuat saya utuh, anak ini yang membuat saya ini berharga. Saya ini jadi benar-benar wanita gitu ya. Gak perlu. Saya merdeka di situ. Karena saya bisa berkata, saya berharga bukan karena beranak pinak. Saya berharga karena Tuhan yang menciptakan saya. Itu adalah Allah yang sempurna. Yang kedua, tadi dikatakan ya, apa kata Tuhan tentang berharganya kita? Efesus 2 ayat 10 bagian B-nya tadi. Ya, Tuhan itu punya tujuan. Tuhan itu punya tujuan atas hidup kita. Jadi Tuhan, kalau saya tanya sama Tuhan gini, Tuhan, sebetulnya Tuhan menciptakan Kristin itu untuk apa sih? Kristin yang ini ya, maksudnya. Soalnya Kristinnya kan banyak ya. Bukan nama pasaran, bukan nama favorit, karena dipakai banyak orang. Ya, cuman beda sudut pandang aja kan ya. Nah, Tuhan menciptakan saya untuk apa? Gak mungkin Tuhan tuh jawab gini, untuk apa ya Kristin ya? Gak ada lu gak rame di dunia ini. Wis toh hidup posa. Ya, pokoknya yang penting kan kamu hidup. Enggak. Tuhan menciptakan Kristin itu dia sudah membayangkan. Kata Tuhan gini, it's my dream, not yours gitu ya. Ya saudara ya, betul ya. Orang lain boleh ngomong begini-begini tentang Kristin, oh nggak ideal bentuk tubuhnya, oh kurang pinter menata kata-kata kayak apa kayak gitu ya. Yang sesuatu itu yang sifatnya duniawi, lahiriah dan saya bisa pelajari untuk bisa memperbaiki diri mungkin ya. Wah itu orang sudah menilai dengan itu. Tapi Tuhan ngomong begini, yang menciptakan Kristin itu aku. It's my dream, not yours. Wes. Ada amin, saudara? Ya. Itu dreamnya Tuhan untuk saya ada dan hidup di muka bumi ini. Demikian juga Tuhan punya dream atas hidup saudara. Dan kalau dia punya dream itu atas hidup saudara, setiap nama yang ada hari ini itu ada dreamnya Tuhan dalam hidup mereka. Dan disitulah Tuhan melengkapi dengan yang namanya tujuan.
Makanya cari tujuannya Tuhan. Kalau kita cari tujuan Tuhan, kita menghidupi tujuan Tuhan. Saat-saat sekarang ini, ya, di dalam kehidupan saya tuh melewati tadi pujiannya ya, musim akan selalu berganti. Itu iya dan amin. Musim itu akan terus berganti. Nah kalau hari ini Tuhan membawa saya, kalau dari satu aspek pelayanan, Tuhan membawa saya dan melengkapi saya untuk masuk di dalam satu kegerakan pelayanan yang namanya pemuritan wanita, ya disitulah saya harus all out. Untuk masa ini Tuhan butuh saya di situ. Dan Tuhan itulah tujuan Tuhan dalam hidup saya di saat ini. Saya tidak ingin jadi orang lain. Saya tidak berambisi untuk membangun yang lain. Saya cuma rindu banyak wanita itu boleh kembali kepada berharga dirinya yang benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan butuh saya di musim saya sekarang ini untuk itu. Ya saya akan all out di situ. Ada amin saya. Itu saya menemukan tujuan Tuhan dan saya enggak pusing dengan yang lain-lain sudah. Orang mau bilang apa, yang penting saya menemukan tujuan Tuhan. Tuhan maunya saya di masa ini seperti ini, saya kerjakan. Ya, dan yang ketiga, saya ini berharga ya bukan karena dihargai orang. Yang ketiga Yesaya 43 ayat yang keempat. Saya juga berharga bukan karena orang-orang banyak mencintai saya. Oh enggak. Firman Tuhan berkata begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Dia sang kekal yang menciptakan saya. Dia juga yang mencintai saya. Dan dia sudah buktikan cintanya melalui kayu salib. Yang bulan ini kita akan rayakan kematian dan kebangkitannya. Ya, disitulah kita akan diingatkan kembali. Jadi nanti kalau merayakan Paskah, ibadah Paskah, ingat kembali. Kita bersyukur, terima kasih, inilah berhargaku Tuhan. Inilah yang membuat aku kembali berharga di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya ini berharga bukan karena banyak pengikutnya, banyak yang mencintai, banyak yang mengagumi. Oh enggak, saya ini berharga karena Tuhan pencipta saya mencintai saya. Ada amin? Demikian juga dengan kita semua. Ya. Dan cintanya itu tidak berubah dan tidak berkurang. Manusia ya bisa mengasihi saya sekarang 10 menit lagi belum tentu. Bisa mengasihi saya kalau karpe keturutan, amin. Kalau saya bisa mengikuti maunya dia, dia sayang saya. Kalau saya tidak bisa mengikuti kemauannya dia tidak sayang saya. Itu kasihnya manusia. Lah kita itu jangan mengejar kasihnya manusia. Kita ini nggak usah mengejar kasihnya Tuhan. Tuhan itu sudah membuktikan kasihnya kepada kita. Sudah melekat aja di dalam kasihnya Tuhan itu. Nggak bingung yang lain. Jadi saya berharga bukan karena saya dicintai banyak orang. Saya berharga karena Tuhan mencintai saya. Yang terakhir yang keempat, saya berharga karena apa? Kolose 2 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan saya telah dipenuhi dalam Kristus. You are complete in Christ. Engkau itu sudah komplit di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kalau bilang nasi campur komplit itu sudah tidak perlu nambahin apa-apa. Betul ya? Sudah ada kerupuknya, sudah ada sambelnya, sudah apa lagi. Yang kita inginkan sudah ada semuanya di sana. Nah firman Tuhan bilang begini. Engkau berharga karena engkau sudah komplit di dalam Kristus. Kalau saya ini tidak punya pasangan, saya ini tidak merasa utuh, Bu. Kalau saya ini tidak punya anak, saya ini tidak merasa utuh, Bu. Gak perlu nambahin pasangan, anak, gak perlu nambahin hal-hal jabatan, pelayanan apa-apa, gak perlu. Tanpa semuanya itu, firman Tuhan tadi berkata apa? You are complete in Christ. Engkau utuh, engkau komplit di dalam Kristus. Makanya jangan di luar Kristus. Ketika kita di luar Kristus, kita tidak akan pernah merasa utuh. Selalu ada yang kurang aja. Nggak pernah merasa puas. Mengejar segala sesuatu yang serba nggak jelas.
punya rumah satu, nanti punya rumah tambah satu lagi saya akan puas. Ternyata enggak loh. Iya Pak, iya ya. Nanti nambah lagi, enggak puas lagi. Ya karena masalahnya bukan di rumahnya, bukan jumlah rumahnya itu. Tetapi masalahnya adalah kitanya. Di luar Kristus. Ini kita jumpai banyak orang di luar Kristus seperti itu ya. Jadi di luar Kristus kita akan mengalami kekosongan yang luar biasa. Sehingga kita bergerak terus untuk mengisi, membuat kita merasa utuh, merasa berharga. Dan seumur hidup kita akan capek dengan semuanya itu. Hari ini temukan yang keempat ini. Menurut kebenaran firman Tuhan, saya utuh di dalam Kristus. Saya komplit di dalam Kristus. Saya berharga karena apa? Karena Kristus. 4 hal ini. Saya berharga karena apa? Diciptakan oleh Allah yang sempurna. 2, saya berharga karena Dia menciptakan saya. Dia yang mengasihi saya. Dia punya tujuan atas hidup saya. Dan yang keempat, selama saya ada di dalam Kristus. Saya percaya kita semua sudah ada di dalam Kristus. Sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Engkau utuh di dalam Kristus. Ada amin ya? Nah, terakhir sekali, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya berharga bukan karena apa? Dihargai orang. Saya berharga karena Tuhan pencipta saya berkata saya berharga. Itu cukup bagi saya. Dan catatan pentingnya saya mengakhiri. Orang yang tahu dirinya berharga, ya, dia tidak hidup sembarangan. Orang yang tahu dirinya berharga, dia tidak melakukan segala sesuatu itu setengah-setengah. Orang yang tahu dirinya berharga, dia melakukan segala sesuatu yang terbaik yang dia bisa. Karena dia tahu dia berharga. Ada amin saudara? Coba direnungkan. Selama kita mengejar berharga diri yang salah, maka kalau itu sesuatu itu kita nggak cocok, nggak kita sukai, kita akan mengerjakannya setengah hati. Benar apa benar ya? Kalau sesuatu itu cocok sama kita akan mengerjakannya segenap hati. Padahal kalau kita menemukan berharga kita di dalam Kristus, dalam segala hal apapun, kita pasti melakukan yang terbaik yang kita bisa. Karena kita nggak lihat pendapat orang, kita nggak tunggu pujian orang, kita nggak tergantung dari situasi dan kondisi, kita nggak tergantung dari dukungan orang. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hati-hati, kita bawa hidup kita juga hati-hati, nggak sembrono, nggak sembarangan. Ucapan kata-kata ini juga, oh aku ini berharga. Mosok ngucapin kalimat-kalimat kata-kata itu yang menghancurkan orang, merendahkan orang, gosipin orang, sumpah serapah, omelan, sindiran. Ini kayaknya bukan produknya orang yang tahu bahwa dirinya berharga di dalam Kristus. Amin ya saudara. Saya ingin memberikan satu ilustrasi. Ini kayaknya pernah saya sampaikan dan butuh diingatkan kembali kita. Ini uang berapa saudara? Sampai yang di belakang pasti juga tahu ini ya. 100.000. Ini saya ambil sebagai contoh karena ini nilai tertinggi dari mata uang negara kita Indonesia. Kalau ini cuma nanya, contoh soal, saya jangan ditagih ya. Kalau ini saya berikan kepada putri-putrinya Tuhan yang di sini, mau nggak kira-kira? Mau ya? Ya, buat apa? Buat beli minyak Bu, katanya gitu ya, minyak goreng gitu ya. Nah ini, kalau dalam kondisi yang kayak begini ya semua mau, ya kan? Tapi kira-kira kalau dalam kondisi kayak begini nih, kan nggak ada yang mau ya? Loh, kok? Loh sudah jelek. Loh sudah kusut. Kalau tadi itu uang berapa
berapa rupiah tadi itu ya? 100.000 ya, bukan 100 rupiah kan? 100.000 ya. Kalau sudah jelek begini, ini loh jadi 50.000. Oh gitu ya. Saya kok baru tahu ya. Iya loh. Nah tak pikir kalau sudah gini nih nggak ada yang mau. Ya, kalau sudah loh katanya gini. Kalau sudah begini nilainya jadi 50.000 ini. Tetap ya. Ini kan musim hujan ya. Saya bawa begini terus jatuh. Oh langsung rebutan. Ya payungan begini loh, kelihatan merah-merah itu. Payungan biasanya kalau hujan payungan kan supaya nggak kehujanan, nggak basah. Tapi lihat merah-merah ini, lupa payungnya dilepas. Keloncong nggak apa-apa wes gitu ya. Dapat ini. Ini kan berarti kalau hujan-hujan sudah kena lumpur, nggak ada yang mau, ya kan? Oh, masih mau. Loh, kalau sudah kusut, kena lumpur, itu nilainya ini ya, jadi 25.000 loh. Kalau urusan gini kok pinter ya. Kok cerdas semua gitu ya. Ya, ini 25.000 ini kalau sudah kena, apalagi sudah jatuh ke injek lagi dah. Nggak ada harganya. Jadi kalau nemu di jalan, gak usah diambil. Mungkin ada yang nanya jemaat gini, Anda sehat gitu. Ibu sehat Bu gitu ya. Nah, apapun kondisinya ya, mungkin ya sudah keinjek, sudah kena lumpur, sudah, kita tetap akan ambil. Terus diapain? Wah, dicuci ya. Dibersihkan, dicuci, disetrika, tapi kok dibelanjain? Ya, dicuci, disetrika. Wah, karena apa? Nilainya tetap 100.000. Engkau tahu enggak? Nilai kita itu seperti nilai uang ini. Hidup kita itu mungkin sudah enggak karu-karuan. Udah penyet, kusut, ya, diterpa, ya, hujan badai. Mungkin juga karena usia membuat kita nggak bisa maksimal lagi seperti yang muda-muda, makin lemah. Tapi terima kebenaran hari ini, nilaimu di hadapan Tuhan tetap sama, tetap berharga, tetap dicintai Tuhan dengan segenap darah dan nyawanya. Itulah engkau dan saya. Mari kita pejamkan mata sama-sama. Apa yang selama ini engkau pertahankan dan engkau perjuangkan? Mari renungkan. Temukan apa yang seringkali membuat engkau galau. Seringkali membuat engkau mudah sekali uring-uringan, mudah iri, mudah senewen, buka hati di hadapan Tuhan. Kau masih menyimpan kesalahan orang lain yang kau pikir bahwa karena dia tidak menghargaimu, mari lepaskan pengampunan, merdekakan dirimu, terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau berharga bukan karena dihargain orang, engkau berharga karena Tuhan. Temukan berhargamu hari ini. Ampuni orang-orang yang engkau anggap mereka tidak menghargaimu, merendahkanmu, tidak memperhitungkanmu. Lepaskan pengampunan. Kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hatimu melalui pribadi Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Dan kasih yang besar itu, oleh karena kasih yang besar itu,
Dia sudah memerdekakan kita. Katakan kepada Tuhan, dengan kasih-Mu yang besar, yang sudah Engkau anugerahkan di dalamku Tuhan, aku mau belajar. Aku mau mengampuni si A, si B, si C, yang selama ini, yang kepadanya aku marah selama ini, karena aku menganggap mereka-mereka ini tidak menghargai aku. Hubungan menjadi rusak antara orang tua dengan anak, hanya karena salah satu merasa, kenapa anakku tidak menghargai aku. Si anak merasa, aku gak dianggap sama orang tuaku. Antar suami istri, hubungan menjadi rusak, karena istri ingin selalu lebih dari suami, ingin menjadi wanita yang diperhitungkan, dianggap wanita yang berjasa. Istri dan mama yang berjasa dalam kehidupan suami dan anak-anak. Sesungguhnya bukan karena orang lain tidak menghargaimu itu yang membuat engkau tidak ada damai. Itu yang membuat engkau sensitif, gampang sekali engkau merasa tersinggung, gak terima. Bukan karena mereka, bukan karena perbuatan mereka, tapi kau belum menemukan berhargamu secara benar. Sehingga dalam banyak hal, ketika engkau memperjuangkan untuk dihargai, di saat itu pula engkau terluka. Ketika engkau memperjuangkan untuk diperhitungkan, di saat itu pula engkau merasa hancur, kecewa. Selagi masih ada waktu, terima kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini mendapat tempat yang terbaik dalam hatimu, memerdekakan engkau. Setiap kebenaran firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap perjuanganmu untuk membuat dirimu dihargai, diperhitungkan, dan diakui. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Saya mau menjadi wanita yang pulih, sehingga saya bisa menggunakan sisa hidup saya ini untuk mengerjakan dream-Nya Tuhan, bukan berjuang untuk diriku sendiri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi, kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena
merdekakan kita dari berharga yang salah. Kau sudah lelah memperjuangkan apa yang salah. Ini saatnya kau berhenti menerima kebenaran dan menemukan berhargamu yang benar. Pernah berhenti. Bapa sentuh hati. Mari Tuhan, kau memeluk kami satu persatu, memeluk kami putri-putrimu Tuhan, menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk bercara hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah musik mengalut dengan lembut. Mari engkau yang mau menerima kebenaran, yang mau merdekakanmu dan menemukan kembali berharga dirimu yang benar. Mari letakkan di tangan di dada bersama dengan saya. Menerima pengertian ini pada awalnya, saya pun dimerdekakan. Sehingga saya bisa melakukan segala sesuatu bukan untuk upah. Sehingga saya dimampukan. Saya melakukan segala sesuatu tidak setengah-setengah. Saya dimampukan untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati saya. Melakukan yang terbaik yang saya bisa. Karena saya tahu berharga saya itu tidak tergantung apa reaksi orang sekitar saya. Berharga saya tidak tergantung dari apa kata orang. Berharga saya tidak tergantung dari perlakuan orang terhadap saya. Tapi justru karena saya tahu saya berharga di mata Allah, saya mau membawa kehidupan saya dengan lebih berhati-hati lagi. Saya ditolong untuk saya bisa memaksimalkan fungsi saya tanpa mengharapkan upah. Saya merasakan saya bisa bertumbuh di dalam ketulusan, kemurnian, karena saya tidak bingung dengan penghargaan orang sekitar saya. Dan kiranya pagi hari ini kita mau sama-sama kembali mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Perbuatlah apa yang kau pandang baik atas hidupku Tuhan, karena aku ini milik-Mu. Pulihkan oleh karena firman-Mu hari ini, sehingga langkah-langkah berikutnya aku bisa meresponi keinginan Tuhan, mengerjakannya dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Aku menjadi orang yang merdeka, menjadi putri-putri Tuhan yang sehat dan merdeka, yang semua dan segala sesuatu di setiap gerak hidup saya, di setiap tarikan nafas saya hanya persembahkan untuk Tuhan yang sudah mencintai saya. Tuhan yang punya dream besar atas kehidupan saya. Dia layak menerima segala puji, hormat, dan rasa syukur serta penyembahan hidup saya sampai Tuhan panggil pulang. Urapan-Mu turun atas setiap kami putri-putri-Mu ya Bapa. Kami disegarkan, kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami menjadi pribadi yang baru di dalam
nama Tuhan Yesus. Amin.